Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah podcast hari keempat dalam tantangan 30 hari bersuara oleh thepodcaster.id. Dan hari ini tema yang diambil adalah mengenai rencana. Kalau kita ngomongin rencana, karena ini adalah podcast yang ngomongin bisnis, berarti rencana bisnis dong yang harus diomongin. Jadi kalau kita ngomongin rencana bisnis, itu banyak yang skeptis mengenai rencana itu sendiri. Buat apa sih bisnis direncanakan? Buat apa coba ada rencana? Saya sendiri itu setelah menjalankan bisnis ini secara serius hampir 3 tahun ini, saya baru menyadari bahwa alangkah lebih baiknya jika bisnis itu sebelum dimulai pun sudah direncanakan. Banyak tools yang bisa dipakai untuk merencanakan bisnis kita. Salah satunya adalah bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas itu adalah salah satu tools untuk perencanaan bisnis atau mapping bisnis. Perencanaan ya, bukan action plan-nya. Jadi baru merencanakannya dulu, bukan sampai dengan action ketika nanti ada strategi atau ketika menjalankannya. Tapi bisa dijadikan juga salah satunya untuk itu. Bisnis model Canvas ini yang bikin Alexander Osterwalder. Tapi yang saya mau omongin hari ini adalah bukan toolsnya, tapi sebenarnya apa sih fungsinya perencanaan sebelum kita mulai bisnis? Apa fungsi dari perencanaan bisnis sebelum menjalankan bisnis? Jadi setidaknya itu ada sekitar 5 manfaat dari perencanaan bisnis. Yang pertama adalah mengukur kelayakan bisnis itu sendiri. Jadi ya nggak semua bisnis itu layak dong untuk dijalankan, karena kalau kita ngomongin bisnis berarti kita ngomongin sesuatu hal yang kita jalanin terus-menerus dalam waktu lama. Contohnya gini, saya pengen bisnis baju, nggak mungkin dong saya sembarangan jualan baju di Indonesia itu, apalagi jualan di Kendari. Saya harus melihat tren bajunya di Kendari apa. Nggak mungkin saya tiba-tiba jualan hijab warna perak gitu di Kendari. Hijab warna perak mungkin ya jadi kurang laku di Kendari karena orang tidak terlalu suka, mungkin. Nah, atau juga misal katakanlah saya jualan kelelawar goreng gitu. Ya mungkin di Kendari tidak akan laku karena orang tidak familiar dengan kelelawar goreng, atau Aufa jualan belalang goreng gitu teman, mendadak. Ya bisa aja ada orang yang beli, tapi bukan orang yang akan beli berulang belalang goreng. Jadi itu fungsi pertamanya, menguji kelayakan bisnis ini dijalankan atau tidak. Nah, yang kedua adalah setelah kita menguji kelayakannya, fungsi kedua adalah itu membuat kita bisa mempunyai bayangan bagaimana mengelola bisnis itu secara baik, secara benar, secara terstruktur. Jadi misal katakanlah saya buka bisnis restoran, nggak mungkin dong manajemennya sama dengan bisnis hijab. Sebaliknya juga, misalnya saya mau jualan hijab, nggak mungkin juga bisnisnya sama dengan jualan membuka restoran. Jadi ya seperti itu. Jadi misal kita sudah menemukan ide bisnis yang udah layak gitu. Nah, setelah kita layak, kita jadi bisa punya bayangan dan merencanakan bagaimana bisnis ini dikelola dengan baik untuk jangka waktu yang panjang. Fungsi ketiga ini yang orang sering berpikir yang menjadi alasan pertama bisnis, yaitu adalah mengatur pendanaan. Tahun ini saya ngajar 46 kelas di BLK Kendari. Pertanyaan yang sering banget muncul di setiap kelas itu, yang berulang-ulang muncul, yang paling sering muncul adalah bagaimana mendapatkan modal. Nah, padahal kalau kita udah merencanakan bisnis itu, mungkin modal yang saya maksud ini modal duit ya, modal dalam bentuk pendanaan ya. Padahal kalau kita udah merencanakan, modal itu memang penting tapi bukan menjadi yang terpenting. Jadi bisa saja setelah kita merencanakan, kita bisa menemukan ternyata kita tidak perlu untuk meminjam lembaga keuangan. Kita hanya perlu untuk nabung, katakanlah seperti itu. Atau misal katakanlah, saya ternyata tidak perlu duit kok untuk memulai bisnis. Saya hanya perlu untuk mendapatkan barang dari orang. Katakanlah dia pengen menjadi reseller begitu. Jadi banyak sekali model bisnis, banyak sekali metode bisnis yang memang bisa dimulai dengan tanpa modal duit ya maksudnya, atau bahkan dengan modal duit yang seadanya, yang secukupnya saja. Ya, tapi banyak juga memang model bisnis yang memang butuh pendanaan yang sangat besar, butuh sponsor yang sangat besar, butuh investor besar dari awal.
Contohnya ya misal katakanlah yang terbayang saat ini adalah bisnis film. Di awalnya mungkin butuh sponsor, mungkin butuh investor seperti itu. Film kan hasilnya nanti setelah filmnya jadi. Model bisnisnya seperti itu jadinya. Dia memang butuh besar di awal, butuh gelontoran uang di awal. Fungsi ketiga adalah untuk memikirkan tentang pendanaan atau merencanakan tentang bagaimana bisnis itu mendapatkan dana untuk menjalankannya. Nah, yang keempat adalah masih berhubungan dengan nomor 3 setelah kita punya memikirkan bagaimana bisnis itu dijalankan, bagaimana pendanaannya. Nah, yang keempat ini masih berhubungan dengan itu, yaitu fungsinya adalah untuk menggait investor atau menggait sponsor atau menggait orang-orang yang bisa masuk ke dalam bisnis kita sebagai mitra. Dalam hal ini mitranya yang menggelontorkan sejumlah dana. Investor yang baik itu jelas tidak mungkin masuk ke dalam sebuah bisnis masuk-masuk aja, nggak jelas begitu. Dia harus rigid laporan keuangannya, harus rigid ini uangnya mau diapain saja. Itu investor yang baik. Investor yang baik itu pasti seperti itu. Ya bayangin aja kalau seandainya konsep pendanaan, konsep biayanya Gojek, konsep biayanya Traveloka itu tidak jelas sampai seberapa tahun ke depan, sampai tahun keberapa dia mendapatkan investor. Nggak mungkin ada investor mau menyuntik dananya sampai triliunan seperti itu kan. Jadi memang dengan konsep pendanaan yang jelas, dengan konsep bisnis yang jelas, dengan konsep biaya yang jelas, maka fungsinya yang keempat adalah untuk mendapatkan investor yang bisa bersama-sama membesarkan bisnis kita. Dan yang kelima ini seperti wrap up, jadi seperti menyimpulkan semua. Rencana bisnis yang baik itu bisa membantu bisnis berjalan dengan baik. Rencana bisnis yang buruk itu bisa membantu bisnis berjalan dengan buruk. Jadi ya banyak orang berbisnis yang sebenarnya pondasi bisnisnya bagus, tapi karena perencanaannya acak adul, akhirnya dia tenggelam begitu saja. Contoh yang sangat fenomenal ya tentu saja seperti Nokia. Bisnisnya sangat bagus, tapi dia tidak merencanakan bagaimana dia akan eksis di masa depan. Akhirnya ya kalah. Nah, saya ulang ya. Jadi yang pertama tadi fungsi perencanaan adalah yang pertama menguji kelayakan bisnis itu. Jadi menguji bisnis itu bisa berjalan dengan baik atau enggak, bisa berjalan dengan baik untuk jangka waktu panjang atau enggak. Yang berikutnya adalah perencanaan bisnis yang baik itu bisa membuat kita atau membantu kita membuat dan merencanakan tentu saja bagaimana bisnis itu dikelola dengan baik dan efektif. Yang ketiga adalah ngomongin masalah pendanaan. Dengan perencanaan bisnis yang baik, kita jadi bisa tahu apakah bisnis ini membutuhkan biaya banyak di awal atau mungkin tidak, atau bahkan tidak butuh biaya. Jadi dengan perencanaan bisnis baik kita bisa membayangkan struktur biaya, struktur finansialnya dari bisnis itu. Yang keempat adalah tentu saja setelah kita mempunyai struktur finansial yang baik, kita jadi bisa lebih mudah untuk mendapatkan investor, mendapatkan sumber pendanaan yang sesuai, yang baik juga. Dan yang kelima adalah perencanaan bisnis yang baik itu membuka peluang bisnis kita berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.